Halo sahabat Krem, bagaimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Nah, bertemu lagi dengan saya Linda Widiasari di program kesayangan kita, Sahabat Krem, Jemari-jemarimu selalu menginspirasi. Nah, episode kali ini kita akan membahas mengenai beberapa tutorial atau cara-cara pembuatan kerajinan tangan dari barang-barang bekas yang ada di sekitar kita. Nah, karena kita dianjurkan untuk tetap di rumah saja, tentunya merasa bosan. Nah, untuk menghilangkan rasa bosan itu, sahabat Krep dapat mulai mencoba untuk membuat kerajinan tangan dari barang-barang bekas di sekitar kita yang tentunya tetap di rumah saja dan jaga kesehatan ya. Ya, sebelum kita menyaksikan beberapa tutorial video mengenai pembuatan kerajinan tangan, saya akan mengulas sedikit mengenai hal-hal yang tentunya memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan bagi sahabat Grab di rumah. Ya, selamat menyaksikan. Tentunya setiap hari pasti kita semua menghasilkan berbagai banyak sampah, entah itu sampah organik maupun sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi sampah bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap hasil dari pembusukan sampah organik yang cepat. Kemudian sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu yang lama. Ini yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Kemudian apa saja ya jenis-jenis sampah? Nah, jenis-jenis sampah yang pertama ini adalah mengenai jenis-jenis sampah organik. Tentunya sahabat Craft mungkin sudah mengetahui atau belum mengetahui. Tetapi jangan khawatir karena kita akan membahasnya dalam episode kali ini. Jenis-jenis sampah organik. Yang pertama itu berdasarkan jenis sampah organik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sampah organik basah dan organik kering. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Sampah organik basah contohnya adalah sisa sayur, kulit pisang, buah yang membusuk, kulit bawang, dan sejenisnya. Untuk itu, sampah organik akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Hal ini disebabkan karena kandungan air yang tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. Kemudian sampah organik kering. Sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya sampah organik yaitu kayu, ranting pohon, kayu, dan daun-daunan kering. Kebanyakan sampah organik sulit diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk memusnahkannya. Mungkin sahabat craft semua sudah mengetahui ya mengenai contoh dari sampah organik maupun sampah anorganik. Jadi contoh dari sampah organik itu adalah nasi, kulit buah, buah dan sayur busuk, ampas teh atau kopi, bangkai hewan, dan kotoran hewan atau manusia. Sedangkan contoh dari sampah anorganik adalah plastik, botol atau kaleng minuman, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, balon elektronik, bohlam lampu, dan plastik.
Memang sampah anorganik sulit terurai, tetapi dapat Anda manfaatkan kembali, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Nah, untuk itu, sahabat craft semua harus dapat mengolah beberapa barang-barang bekas yang ada di lingkungan sekitar menjadi sebuah kerajinan tangan. Nah, episode kali ini kita akan menyaksikan beberapa tutorial video mengenai cara-cara pembuatan kerajinan tangan dari beberapa sumber ya. Nah, tetap stay di Sahabat Craft, jemari-jemarimu selalu menginspirasi. Nah, kembali lagi dengan Sahabat Craft, jemari-jemarimu selalu menginspirasi. Yuk kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Kemudian, manfaat dari sampah anorganik. Nah, karena sampah anorganik ini tidak mudah terurai, tetapi kita dapat memanfaatkannya menjadi beberapa kerajinan tangan yang memiliki nilai yang tinggi dan nilai ekonomis. Untuk itu, kita juga dapat mengetahui beberapa manfaat dari sampah anorganik ini. Jadi manfaat sampah organik yang bisa kita manfaatkan adalah dengan membuat kerajinan dari sampah atau limbah tersebut. Misalnya adalah sampah plastik yang dapat dibuat menjadi sebuah tas, taplak meja makan, pernak-pernik, dan lain sebagainya. Nah, karena sampah anorganik ini apabila dikelola akan memiliki nilai ekonomis. Sampah organik ini dapat dikelola dengan prinsip 3R. Wah, tentunya tidak asing lagi ya dengan prinsip 3R ini. Ya, bagus sekali, mungkin sahabat craft semua sudah mengetahuinya. Jadi prinsip 3R ini yaitu reuse, reduce, dan recycle. Setiap hari pengelolaan sampah dengan sistem 3R ini bisa dibuat atau dicoba oleh setiap orang, baik kapan saja dan di mana saja. Sebab menangani sampah dengan prinsip 3R hanya membutuhkan meluangkan waktu dan kepedulian akan timbulnya penyakit dari sampah. Prinsip 3R ini yang pertama adalah reuse atau penggunaan kembali. Reuse adalah penggunaan kembali sampah secara langsung dengan fungsi yang masih sama atau fungsinya yang berbeda. Yang kedua adalah reduce atau pengurangan. Reduce adalah pengurangan segala kegiatan yang dapat menimbulkan sampah. Yang ketiga adalah recycle atau daur ulang. Recycle adalah pemanfaatan kembali sampah dengan beberapa tahapan pengelolaan. Contoh kegiatan reuse atau penggunaan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menggunakan kembali wadah yang sudah kosong atau fungsi yang lain. Yang kedua, memakai kertas yang masih kosong untuk keperluan menulis. Contohnya kegiatan reduce pengurangan sehari-hari. Yang pertama, memilih produk dengan kemasan yang bisa didaur ulang. Yang kedua, menghindari penggunaan dan pemakaian produk yang menimbulkan banyaknya sampah. Yang ketiga adalah menggunakan produk yang bisa diisi ulang kembali. Yang keempat, menghindari penggunaan barang yang tidak perlu. Kemudian adalah contoh kegiatan recycle atau daur ulang dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, olah sampah plastik menjadi sebuah kerajinan tangan. Nah, itu adalah beberapa hal-hal yang memberikan manfaat dan pengetahuan bagi sahabat craft di rumah.
Semoga dengan penjelasan tadi, sahabat Craft semakin memahami mengenai bagaimana cara kita untuk dapat memanfaatkan berbagai banyak sampah yang ada di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan beberapa tutorial video pembuatan kerajinan tangan dari beberapa sumber yang tentunya menarik untuk disaksikan. Tetap stay di program kesayangan kita, sahabat Craft. Jemari-jemarimu selalu menginspirasi. Kembali lagi dengan sahabat Craft, jemari-jemarimu selalu menginspirasi. Ya, baik, kita akan mulai menyaksikan tutorial video pembuatan kerajinan tangan yang pertama. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through? In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you, for you, for in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through?
gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? Nah, itu tadi adalah tutorial video tentang pembuatan kerajinan tangan dari kantong plastik kresek bekas. Wah, tentunya keren banget ya sahabat Craft di rumah. Nah, kalian dapat mencobanya ya di rumah. Nah, kita lanjut lagi ke tutorial video yang kedua yang tentunya lebih menarik lagi. Yuk, simak. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye. No. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye. No. Never gonna give, never gonna give, never gonna give you up. Never gonna give, never gonna give. Never gonna give, never gonna give, never gonna give you up. Never gonna give, never gonna give. Never gonna say goodbye, no. Never gonna say goodbye, no. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye, no. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye, no. Never gonna give, never gonna give, never gonna give you up. Never gonna give, never gonna give. Never gonna give, never gonna give, never gonna give you up. Never gonna give, never gonna give. Never gonna give, never gonna give you up. Never gonna give, never gonna give, never gonna give you up. Never gonna give. Never gonna say goodbye, no. Never gonna say goodbye, no. Never gonna give, never gonna give, never gonna give you up. Gonna give, never gonna give. Never gonna give, never gonna give, never gonna give you up. Gonna give, never gonna give. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye, no. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye, no. Never gonna give, never gonna give, never gonna give you up. Never gonna give, never gonna give. Never gonna give, never gonna give, never gonna give you up. Never gonna give, never gonna give.
Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye. No. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye. No. Never gonna give you up. Never gonna give, never gonna give. Never gonna give, never gonna give, never gonna give you up. Never gonna give, never gonna give. Never gonna give, never gonna give you up. Never gonna give, never gonna give, never gonna give you up. Never gonna give. Never gonna say goodbye, no. Nah, itu tadi adalah tutorial video tentang pembuatan slim bag dari CD bekas. Nah, sahabat-sahabat Craft di rumah wajib mencobanya ya. Nah, walaupun tidak mempunyai slim bag, kalian bisa buat sendiri loh. Nah, tutorial tadi sangat bermanfaat lah banget kan ya buat kita semua. Nah, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita akan kedatangan narasumber yang tentunya akan memberikan tips-tips yang bermanfaat bagi sahabat craft di rumah. Tetap stay di sini ya. Nah, episode kali ini kita akan ditemani oleh Kak Indri yang akan memberikan tips-tips yang tentunya akan bermanfaat bagi sahabat craft di rumah. Yuk simak! Halo sahabat craft yang ada di rumah, masih tetap semangat ya? Kali ini saya akan memberikan beberapa tips mengembangkan kreativitas. Nah, sebelumnya kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan segala sesuatu hal yang baru. Bukan berarti harus sama sekali baru, tetapi dapat juga sebagai kombinasi dari unsur-unsur yang telah ada sebelumnya. Kreativitas dapat ditingkatkan dan dikembangkan sesuai kemampuan masing-masing individu. Kreativitas berarti berani untuk mengambil resiko, yaitu berani untuk melakukan hal-hal baru yang belum pernah dilakukan dan hasilnya belum jelas. Ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh sahabat craft semuanya ya. Yang pertama, amatilah sesuatu yang dikenal. Tujuannya adalah untuk melatih dan mempertajam ingatan Anda. Yang kedua, jangan menunda pekerjaan. Dengan adanya persiapan waktu yang baik, maka otak akan menghasilkan pekerjaan yang optimal. Yang ketiga, ambil sudut pandang orang lain. Coba untuk menempatkan diri Anda pada posisi orang lain untuk mengetahui reaksi seseorang atas tindakan yang Anda alami. Yang keempat, melakukan brainstorming. Hal ini memudahkan Anda untuk mendapatkan banyak gagasan dengan cepat melalui diskusi tim. Yang kelima, belajar menjadi seseorang investor. Anda harus selalu mencari, menyesuaikan, dan mengimplementasikan ide-ide, baik yang baru maupun yang lama. Yang keenam, ubahlah kebiasaan dan citra diri Anda. Jadilah orang yang progresif, kembangkanlah atribut-atribut dan motivasi yang dibutuhkan. Nah, itu tadi adalah tips-tips mengembangkan kreativitas. Semoga bermanfaat ya bagi sahabat craft di rumah. Wah, tidak terasa nih, kita sudah di penghujung acara di program kesayangan kita, Sahabat Craft, jemari-jemarimu selalu menginspirasi. Nah, kita bertemu lagi ya di episode selanjutnya. Dadah!